Haleluya. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta David Mariepan. Senang berjumpa dengan kita semuanya kembali. Kita sudah belajar tentang kasih karunia Tuhan. Bagaimana kasih karunia Tuhan dilimpahkan dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita, kasih karunia itu senantiasa bersama dengan kita. Kasih karunia Tuhan memampukan kita. Bahkan ketika kita jatuh sekalipun, kasih karunia itu akan senantiasa mengangkat kita. Tapi bukan berarti kasih karunia ini sebagai tanda, sebagai suatu legalisme, izin untuk membuat kita hidup di dalam dosa. Itulah yang menjadi bahaya dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kasih karunia Tuhan justru di dalam kitab Titus kata pasal yang kedua katakan ayat yang ke-11, kasih karunia Tuhan itu mengajarkan kita, mendidik kita untuk hidup dalam takut Tuhan. Dan inilah yang akan menjadi pelajaran kita pada hari ini, hidup dalam takut akan Tuhan. Penting bagi kita untuk memiliki keseimbangan hidup di dalam Kristus. Di satu sisi kita memiliki kasih karunia Tuhan yang menyertai kita, menolong kita, sekalipun kita jatuh di dalam dosa, sama seperti cerita anak bungsu itu, menghabiskan semua berkat Tuhan dengan berfoya-foya di dalam dosa, bersama para pelacur, dengan segala macam kejahatan kita lakukan. Tapi Bapa itu tanpa syarat menerima kita kembali ketika kita datang kepadanya. Banyak orang yang akhirnya memanfaatkan ayat tersebut untuk hidup di dalam dosa. Mereka berkata, kan ada kasih karunia Tuhan. Memang benar ada kasih karunia Tuhan, tetapi engkau harus tetap menjaga dirimu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena dosa akan membuat engkau semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika engkau sudah terlalu jauh, maka sulit bagimu untuk kembali. Sulit bagimu akan untuk kembali. Bahkan engkau akan berusaha untuk kembali. Tetapi engkau tidak menemukan, mana ya persimpangannya, kok tidak sampai-sampai juga. Kok aku nggak mendapatkan lagi apa yang dulu aku dapatkan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka kehilangan semuanya itu. Ketika mereka rindu untuk kembali, mereka bergumul sampai hari ini untuk mendapatkannya. Mereka belum mendapatkannya. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki keseimbangan di dalam hidup kita antara kasih karunia dan takut akan Tuhan. Mari kita dengarkan pelajaran ini. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita. Namun jarang kita mendengar orang berkhotbah tentang hal itu. Ada lebih dari 300 referensi tentang takut akan Tuhan di dalam Alkitab. Dua hal yang penting terjadi dalam seluruh kehidupan Alkitab adalah, pertama, anugerah Allah, dan yang kedua adalah takut akan Tuhan. Ini seperti kereta api yang berjalan di dua jalurnya. Kasih karunia dan takut akan Tuhan. Kita tahu rel kereta api itu punya dua tempat rodanya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kalau hanya satu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Harus ada dua lajur yang akan membuat kereta itu berjalan dengan baik. Harus ada keseimbangan antara kasih karunia Tuhan dan takut akan Tuhan. Ketika kita memikirkan kasih karunia, kita juga memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan anugerah Tuhan seperti kasih Allah, nikmat Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Jika kita menjaga keseimbangan antara anugerah Tuhan dan takut akan Tuhan, maka itu akan menempatkan diri kita pada posisi untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Jim Bakker, produser televisi Kristen terkenal, masuk penjara karena kompromi finansial di dalam bisnisnya.
Ketika seseorang bertanya kepadanya mengapa dia melakukan hal-hal ini, dia berkata, masalah saya bukan karena saya tidak mencintai Tuhan, tetapi masalah saya adalah saya tidak takut kepada Dia. Kita memiliki teladan Raja Daud saat ia mencoba membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Anda tahu apa yang terjadi? Yaitu salah seorang hambanya yang bernama Uza menyentuh tabut itu dan Tuhan membunuhnya. Kita membaca Daud takut kepada Tuhan dan pada hari itu dia berkata, bagaimana tabut Tuhan itu sampai kepadaku? Daud selalu mengasihi Tuhan, namun ia perlu belajar tentang takut akan Tuhan sebelum dia bisa membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Dengan cara yang sama, untuk mencapai tujuan rohani kita tidak boleh hanya mencintai Tuhan, tetapi kita juga harus memiliki takut akan Dia. Tabut berbicara tentang kemuliaan dan tentang hadirat Tuhan. Karena itu penting bagi kita, jika kita ingin mengalami hadirat Tuhan, untuk memiliki takut Tuhan di dalam diri kita. Di dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-10, saudara bisa membaca tentang tabut tersebut. Di dalam Perjanjian Baru kita membaca jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Rasul 9 ayat 31. Penghiburan Roh Kudus adalah tentang mengalami kasih dan kasih karunia Allah. Namun saat mereka hidup dalam takut akan Tuhan, gereja itu berlipat ganda. Ada keberhasilan dalam pelayanan mereka dan mereka bisa mencapai tujuan mereka. Dan di dalam Perjanjian Baru juga dalam bahasa Yunani banyak kasus yang bisa kita lihat di situ. Ada kata phobos yang berarti takut. Takut. Memberikan penghargaan, respect. Misalnya kita membaca kita harus melayani Tuhan dengan rasa takut dan gemetar di dalam kitab Ibrani. Bagi orang yang tidak percaya atau mundur, takut akan Tuhan berarti takut, gemetar. Tetapi takut akan Tuhan itu bukan berarti membuat kita mundur. Ketika kita takut Tuhan, maka akan membuat kita semakin maju. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membinasakan jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Haleluya. Namun kepada orang beriman, Yesus mengajarkan rasa takut Tuhan itu berarti penghormatan, menunjukkan rasa hormat, berhati-hati, dan tetap kagum. Yesus menanggung hukuman kita di kayu salib dan memberikan kita karunia hidup yang kekal. Namun takut akan Tuhan akan menuntun kita dalam kemenangan berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Takut akan Tuhan akan membahayakan penghargaan abadi kita. Musa berkata dalam Keluaran, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Keluaran 20 ayat 20. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita tahu bahwa kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, kita akan serius tentang kekudusan. Alkitab mengatakan menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Untuk melakukan ini berarti bahwa kita tidak akan menyembunyikan dosa dan kegagalan kita, namun kita akan cepat bertobat dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita juga akan berhati-hati untuk tidak mendukakan Roh Kudus. 2 Korintus 7 ayat 1. Yang kedua, kita akan serius mengenai ketaatan. Ketaatan adalah manifestasi dari rasa takut akan Tuhan. Kita memiliki contoh tentang Abraham. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Kita tahu apa yang terjadi. Saat dia hendak membunuh anaknya, malaikat Tuhan menghentikannya dan berkata,
Sebab sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan Tuhan, karena kamu tidak menahan anakmu laki-laki daripadamu. Tuhan tahu bahwa ketika kita takut akan Tuhan, kita akan taat kepadanya. Mereka yang takut akan Tuhan akan cepat mematuhi firman Tuhan. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, jagalah perintahku. Kau bisa baca tentang Abraham tadi dalam Kejadian 22 ayat 12, dan juga perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dalam Amsal kita membaca, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Kita mencintai apa yang Tuhan sukai, dan kita mengucapkan kata-kata yang tidak jahat. Dia juga membenci konflik, kepahitan, pemberontakan, dan lain-lain. Itulah yang akan terjadi kepada orang yang takut Tuhan. Dia akan mencintai ketaatan, mengampuni, suka mengampuni, murah hati. Dan saat kita menceritakannya tentang Yesus, kita baca dalam kitab Yesaya, mereka akan berkata, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Jika kita takut akan Tuhan, kita akan menganggap Alkitab sebagai firman Tuhan, seolah-olah Tuhan sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Kita akan mengambil setiap kata yang kita baca dengan serius. Kau bisa lihat dalam Yesaya pasal 66 ayat yang kedua. Yang ketiga, kita akan menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan saat kita berada di hadiratnya. Itu tidak berarti kita tidak dapat menikmati hadiratnya dan membuat keributan. Artinya bersorak, bertepuk tangan. Namun di dalam hati kita menunjukkan penghormatan yang besar kepadanya. Kita akan fokus pada Dia dan tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Dan dalam Mazmur 2 ayat 11 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bahkan ketika kita memuji dan bersukacita, kita menyadari bahwa kita berdiri di hadapan Allah yang perkasa dan kudus. Ayat yang sangat penting mengatakan Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Kita tidak hanya mengasihi Dia saja, tetapi kita juga takut akan Dia. Mazmur 89 ayat yang ke-7. Di dalam imamat kita membaca, Nadab dan Abihu meninggal di hadirat Tuhan karena mereka menawarkan api yang asing. Kata asing di sini berarti kurang hormat. Musa menjelaskan mengapa ini terjadi. Beginilah firman Tuhan, katanya kepada orang yang karib, kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Hal ini tidak hanya terjadi dalam perjanjian lama, tetapi juga dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 kepada Ananias dan Safira. Apa yang kita baca tadi mengenai Nadab dan Abihu, saudara bisa lihat di dalam Imamat pasal 10 ayat yang ketiga. Salomo memberi kita nasihat yang sangat penting. Dia katakan di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai 2. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Tuhan. Karena Allah ada di sorga dan kau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Engkau perlu menjaga perkataanmu di hadapan Tuhan. Jika engkau menghampiri takhta Tuhan, jaga dirimu dengan baik. Kita akan lanjutkan. Ada dua hal yang akan memotivasi kita atau membantu kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki perspektif kekekalan yang benar. Meskipun kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus, kita akan diberikan upah di dalam kekekalan sesuai dengan pekerjaan kita.
Apa yang kita lakukan di bumi akan mempengaruhi kita untuk selama-lamanya. Bagi orang percaya yang sudah lahir baru, masalahnya bukan di mana dia akan menghabiskan kekekalan, tetapi bagaimana dia akan menghabiskan kekekalan. Itu dua hal yang berbeda. Bukan di mana dia akan menghabiskan kekekalan, tapi bagaimana dia akan menghabiskan kekekalan. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang penghakiman. Penghakiman Kristus bahwa kita akan diadili sesuai dengan pekerjaan kita. Kita membaca di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-10. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab jika kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita juga membaca di dalam jemaat di Korintus, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kita berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Aku harap hati kami juga nyata demikian bagi pertimbangan kamu. Paulus katakan itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10-11. Ketika kita menyadari bahwa tindakan kita di bumi akan mempengaruhi keberadaan kekekalan kita, kita akan termotivasi untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu, jika kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan hidup dengan tujuan dan menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan investasi kekekalan. Petrus memberi kita peringatan serius ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dikatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam takut selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita tidak hanya memikirkan hidup selama kita menumpang di bumi ini, tetapi kita memikirkan apa yang akan terjadi kepada saya ketika saya mengalami kematian. Kemana saya akan pergi? Di mana saya akan menghabiskan waktu kekekalan saya? Apa yang akan saya lakukan di dalam kekekalan itu? Ini akan membuat rasa takut akan Tuhan semakin tebal dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang memotivasi kita, membantu kita hidup dalam takut Tuhan, adalah kita harus sadar bahwa Tuhan mengetahui segalanya dan melihat segalanya. Alkitab mengatakan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Tuhan mengetahui semua pikiran kita, melihat semua yang kita lakukan dan mendengar semua yang kita katakan. Misalnya jika kita bepergian di jalan, kita sadar bahwa polisi lalu lintas mengawasi kita. Kita akan berhati-hati bagaimana kita menyetir. Dengan cara yang sama, ketika kita sadar bahwa mata Tuhan senantiasa mengawasi segala sesuatu yang kita lakukan, Dia melihat kita di depan umum secara pribadi dan mengetahui semua pemikiran yang kita pikirkan. Seseorang sedang memperhatikan kita. Kita perlu ketahui, ketika kita sadar bahwa semua yang kita lakukan dan pikirkan ditampilkan di layar besar di kantor surgawi Tuhan, kita akan sangat berhati-hati tentang bagaimana kita hidup. Kita membaca tentang ini dalam Mazmur. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mazmur 11 ayat yang keempat. Karena Tuhan mengetahui segalanya dan kita tidak dapat menyembunyikan apapun dari Dia,
Penting bagi kita untuk mengakui dosa dan setiap hari senantiasa mengalami pertobatan di dalam hidup kita. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita membaca bagaimana Ananias dan Safira berpikir bahwa mereka dapat menyembunyikan hal-hal rahasia mereka dari Tuhan. Mereka mencoba untuk mengesankan manusia dan mencari hormat dari manusia. Tetapi mereka tidak tahu mereka telah mendustai Roh Kudus dan mereka akhirnya meninggal dunia. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan sedang memperhatikan mereka. Kita membaca lebih lanjut bahwa firman Tuhan katakan, maka sangat takutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu, dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kisah Rasul 5 ayat 11 dan ayat yang ke-14. Tuhan mendengarkan semua kata yang kita ucapkan. Yesus berkata setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh manusia harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dia tidak hanya mendengarkan kata-kata kita, tetapi dia mengetahui pikiran dan motif kita. Alkitab mengatakan bahwa hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Karena itu Allah tidak hanya akan menilai perbuatan kita, tetapi juga pikiran dan motif kita. Matius 12 ayat 36, Roma 2 ayat yang ke-16. Ini juga memiliki sisi positif. Di Maliaki kita membaca, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Setiap kali kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dalam kasih dan komitmen, itu akan diingat dalam kekekalan. Jika kita hidup di bawah takut akan Tuhan, kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan memperhatikan kita. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-16. Kita perlu melihat hasil dan manfaat dari rasa takut akan Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat yang luar biasa. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan akan memberi kita kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengetahui kehendak Tuhan. Bila kita hidup di dalam rasa takut akan Tuhan, kita akan membuat pilihan yang baik dan menjadi sukses dalam hidup kita. Amsal 1 ayat 7. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Allah tidak hanya mengajar dan menginstruksikan orang-orang yang hidup di bawah takut akan Tuhan, tapi hidup mereka akan menjadi makmur di atas bumi. Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, rahasia Tuhan menyertai orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia akan menunjukkan kepada mereka perjanjiannya. Kita juga dapat membaca di ayat seperti ini, bahwa persahabatan yang akrab dan menyenangkan adalah dengan orang-orang yang menyembah dan menunjukkan penghormatan kepada Dia. Rasa lapar kita akan Tuhan dan takut kita akan Tuhan membawa kita sampai ke hadirat-Nya. Amsal 3 ayat 7-8 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Takut akan Tuhan bahkan akan mempengaruhi kesehatan kita. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan memberi kita keberanian. Ini akan membebaskan kita dari segala bentuk ketakutan lainnya yang tidak saleh. Saat kita takut akan Tuhan, kita juga akan berani menceritakan yang lain tentang Yesus. Amsal 14 ayat 26. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas.
tanpa ditimpa malapetaka. Sungguh sebuah janji yang indah. Yesus mengatakan bahwa Dia telah datang untuk memberi kita kehidupan dan kehidupan dengan berlimpah. Amsal 19 ayat 23. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Di dalam Mazmur 145 ayat 19 dan Mazmur 147 ayat yang ke-11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ada begitu banyak janji-janji yang indah yang Tuhan berikan bagi mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan. Akhirnya kita dapat memilih untuk takut akan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dapat membuat pilihan hidup dalam takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amin. Amsal 1 ayat 29, Amsal 1 ayat 7. Begitu banyaknya berkat yang Tuhan sediakan ketika engkau hidup dalam takut akan Tuhan. Pengetahuan yang luar biasa, ketenteraman, ketenangan, dijauhkan daripada malapetaka, dan berkat yang melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu pada hari ini, selain kau menerima kasih karunia Tuhan, engkau perlu menyeimbangkan perjalananmu dengan takut akan Tuhan. Dan menyadari bahwa ada kehidupan yang lain setelah hidup di muka bumi ini. Ketika engkau menyelesaikan perjalananmu di muka bumi ini, engkau akan memasuki suatu kehidupan yang baru, yang dimana dikatakan hidup yang baru ini ditentukan dari kehidupanmu di muka bumi ini. Oleh sebab itu, jangan engkau hanya menikmati kasih karunia, tapi hiduplah, berjalanlah dalam takut akan Tuhan di muka bumi ini. Maka engkau dan keturunanmu akan diberkati dengan luar biasa. Tuhan memberkati saudara ketika engkau hidup dalam takut Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami yang akan menerangi jalan-jalan kami. Kami bersyukur Engkau bukan hanya memberikan kepada kami kasih karunia, sehingga kami tidak kebablasan hidup berjalan di muka bumi ini, dan akhirnya hidup dengan menikmati dosa. Tetapi Engkau juga memberikan kepada kami rahasia yang lain, yaitu untuk memiliki takut akan Tuhan dalam hidup kami, yang akan senantiasa menyeimbangkan perjalanan kami dengan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Biarlah setiap hari dalam perjalanan hidup kami senantiasa belajar untuk takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan, hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhanmu adalah Allah yang kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkatimu ketika engkau belajar untuk hidup dalam takut Tuhan. Maka setiap hari dalam hidupmu, berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupanmu. God bless you. Stay safe. Jesus is always with you. Shalom.